Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, video ini saya buat hanya sebagai curahan hati sebagai seorang rakyat, juga sebagai orang yang menginginkan kebaikan untuk negeri kita menjadi lebih baik. Kenapa? Beberapa kasus-kasus yang terjadi kali ini yang betul-betul menyayat hati. Kenapa? Karena penegak hukum alias Pak Polisi di negeri Konoha itu betul-betul tidak bisa lagi kita tolerir pakai akal sehat. Ada sebuah kejadian di mana pelaku-pelaku justru dilindungi, dan bahkan mereka yang membela diri justru malah dijadikan sebagai tersangka. Dulu ada orang yang melawan begal, kemudian karena begalnya ini celaka, kemudian orang yang melawan dijadikan tersangka. Ada kasus orang ditabrak pakai mobil, justru yang disalahkan yang ditabrak, sedangkan pelakunya tidak ditangkap. Yang terbaru ada jambret negeri Konoha itu betul-betul dilindungi ya, dilindungi sama sesama mereka, sesama jambret juga gitu kan. Karena ada juga kemarin polisi dari Konoha yang ketahuan ditangkap oleh warga karena menjambret dan hanya dikurung 4 bulan penjara saja. Tapi tidak dipecat. Itulah hebatnya Konoha, itu luar biasanya di situ. Nah, kemarin yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika ada jambret, kemudian jambret itu mengejar pelaku penjambretan. Korbannya, suami korban itu mengejar pelaku penjambretan, kemudian pelaku penjambretan itu jatuh naik dari motornya, kemudian modar di situ, modar di tempat. Akhirnya apa yang terjadi? Justru polisi Konoha menetapkan korban menjadi tersangka. Ini memicu reaksi publik, baik publik, masyarakat umum, ataupun sampai kepada DPR. Semuanya bersuara untuk mengatakan bahwa polisi sudah lagi tidak punya kredibilitas, memalukan. Bahkan mereka, anggota DPR, banyak yang mengkritisi seharusnya polisi-polisi yang model seperti ini dipecat saja, tidak perlu lagi diaktifkan. Kenapa? Karena KUHP sebagai undang-undang pidana saja mereka sudah nggak paham. Sebagai penegak hukum nggak tahu mana yang harus dijadikan pelaku dan mana yang harus dijadikan korban, nggak tahu mana yang harus dilindungi. Padahal yang namanya polisi seharusnya melindungi masyarakat dan rakyat. Nggak usah jauh-jauh lah, contoh saja di Mamarika sana, itu negeri yang luar biasa, negerinya para Marvels, kan ya, negerinya para Avenger. Itu jangankan kok ada maling ya, jangankan kok ada jambret, jangankan ada rampok, ada ular masuk ke rumah saja telepon polisi langsung datang, nggak lama-lama, nggak perlu bikin laporan 1 kali 24 jam baru ditangani, nggak ada begitu. Sekali lapor, jangankan lapor pakai tulis, telepon saja langsung datang polisi yang ada di Mamarika itu. Kok di negara Konoha itu harus laporan dulu ke kantor, nunggu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Setelah itu harus bayar ini lagi lah, administrasi ini dan itu pun kadang-kadang juga nggak ditanggapi. Ya, itulah polisi yang ada di Konoha. Makanya kita berbicara kali ini adalah untuk mengkritisi hal ini gitu loh. Saya menyaksikan abang saya disiksa, jadi saya takut di waktu di sidik itu. Kemudian saya pernah diteror itu. Awas kamu kalau tidak menyampaikan ada hubungannya dengan Abu Bakar Basir dan semua, akan lebih parah daripada kawan kamu yang di Singapura dengan yang di Malaysia. Akan lebih dahsyat. Saya menyaksikan sendiri abang saya. Apa benar? Ya. Oke, sebelum saya mulai semuanya, saya menegaskan bahwa video ini bukan untuk memuji pelaku-pelaku terorisme. Kita tidak boleh memuji mereka, tidak boleh membenarkan perilaku mereka. Sekali salah, ya tetap salah. Mau ditinjau dari manapun juga tetap salah. Karena menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan, ditinjau dari manapun tetap salah. Tapi yang perlu kita garis bawahi dalam konteks ini adalah ternyata ada yang lebih jahat, ada yang lebih kejam, ada yang lebih berbahaya daripada perilaku terorisme. Kenapa? Karena perilaku terorisme itu jelas-jelas perilaku yang salah gitu loh.
jelas-jelas perilaku yang salah. Semua orang bisa melihatnya, pelakunya terang-terangan, kemudian korbannya juga terlihat dan pelakunya juga terlihat. Kita semua mengatakan mereka adalah orang-orang yang salah. Tetapi ada yang lebih mengerikan daripada itu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Kenapa? Karena ada permainan hukum di situ. Ingat baik-baik, ada sebuah perkataan dari lawyer-lawyer yang sudah sangat terkenal. Mereka mengatakan di persidangan itu bukan menentukan siapa salah siapa benar, tapi yang menang di persidangan itulah yang pasti dianggap benar. Jadi di persidangan yang terjadi di negeri kita itu bukan menentukan siapa salah siapa benar, tapi menang-menangan. Karena yang benar itu, yang menang itulah yang pasti benar. Yang menang itulah pasti dianggap benar. Walaupun mungkin yang menang itu adalah orang yang salah, tapi kalau dia bisa menang maka dia dianggap benar. Masih kita lihat kasus Jessica dulu yang katanya kopi sianida, kemudian kasus Vina Cirebon yang ternyata pelakunya itu direkayasa, ternyata pelakunya tidak pernah melakukan kejahatan, itu terbongkar semuanya sekarang kan. Nah, itu adalah contoh di mana yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Siapa yang melakukannya? Orang-orang yang memegang kekuasaan dan juga orang-orang yang memegang hukum itu sendiri. Orang yang paling pandai melanggar hukum adalah mereka yang memegang kekuasaan terhadap hukum. Saya pernah ditanya oleh orang-orang gitu kan, Pak, kalau kita sebagai rakyat biasa itu kalau nggak bawa SIM, nggak bawa STNK kan ditilang tuh. Nah pertanyaannya adalah, kira-kira polisi-polisi yang suka nilang kita kalau kita nggak bawa SIM, STNK, mereka itu punya SIM atau STNK nggak ya? Karena kita juga sering mendapati motor, mobil yang dipakai oleh polisi kebanyakan mati pajak. Dan ketika mereka menanyakan kepada kita mana STNK, mana SIM, kita nggak bisa dan kita tidak punya hak untuk menanyakan balik kepada mereka, Bapak punya nggak STNK, Bapak punya nggak SIM, kan gitu. Jadi ada hal yang lebih berbahaya daripada terorisme. Apa itu? Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hukum yang bisa merekayasa benar jadi salah, salah jadi benar. Kenapa? Karena mereka yang terkena korban-korban ini orang-orang yang seharusnya bersalah justru bebas berkeliaran, dan orang-orang yang tidak bersalah bisa dipenjarakan. Kan ngeri banget tuh. Dan kamu bisa bayangkan berapa banyak orang yang sudah menjadi korban, tapi kita diam saja, kita nggak pernah protes itu karena kita nggak tahu. Kita taunya kalau sudah masuk persidangan, hakim sudah memutuskan dia bersalah, pasti bersalah. Padahal belum tentu seperti itu. Dan ini adalah kekejaman yang sangat luar biasa, yang sebetulnya melebihi teroris. Makanya benar kata Amrozi, kami itu lebih takut dengan polisi. Apa? Karena tadi itu, polisi dalam melakukan interogasi, mereka melakukan berbagai macam siksaan-siksaan supaya orang-orang yang disiksa itu mau mengaku. Entah dia benar entah enggak, pokoknya dia mau mengaku sesuai dengan apa yang diinginkan polisi. Dan itu banyak sekali kejadiannya begitu. Nah ini jadi introspeksi bagi kita bersama, bahwa kepolisian saat ini sedang disorot oleh berbagai macam media dan disorot oleh berjuta-juta mata manusia yang ada di Indonesia. Kalau kepolisian tidak segera memperbaharui citra mereka, maka kedepannya rakyat Indonesia, orang-orang di Indonesia merasa tidak lagi butuh dengan polisi, dan mereka juga akan merasa ya polisi mah nggak guna-guna amat gitu. Pada akhirnya siapa yang dirugikan? Ya mereka sendiri. Ketika rakyat sudah bersatu, ketika rakyat sudah menginginkan polisi untuk tidak dipakai lagi di seluruh Indonesia, siapa yang akan rugi? Ya mereka sendiri. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi pelajaran. Ini bukan bukan sarkas, bukan sindiran, enggak. Ini kita berbicara realita, berbicara tentang kenyataan untuk introspeksi bersama. Kita tidak membela atau tidak mendukung terorisme. Kita juga tidak memuji terorisme, karena terorisme itu sudah jelas-jelas salah. Yang kita inginkan adalah perbaikan bersama. Oknum-oknum yang memegang jabatan, yang memegang hukum, hendaklah mereka berpegang dengan hukum yang sudah harusnya diterapkan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan dibalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Wallahu a'lam bishawab.